Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum film jadul. Yo opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Balik maneh ambek aku Icang seperti biasa. Sebelumnya kami segenap jajaran tim album film mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin ya lur. Jangan lupa kita harus lebih sering berbagi. Jadi kita dengan senang hati nih menerima salam tempel dari kalian ya. Oke, di hari lebaran ini kita akan mengidul film yang pesan moralnya banyak lur. Dan kita juga udah cukup lama nggak bahas film animasi. Terakhir kali Sinbad ya kan. Jadi sesuai salah satu requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film Monster University tahun 2013. Ini film seru, kocak abis, dan kaya akan pesan moral. Bercerita tentang monster cerdas yang berambisi jadi monster paling menakutkan di kampusnya. Masalahnya fisik monster ijo kecil ini sama sekali nggak nakutin. Tapi dia tetap yakin bisa menggapai mimpinya tersebut. Bagaimanakah kisah monster ini selama di kampus? Kita langsung ngebantun aja ya kan. Posowan wis mari, selamat lebaran. Monggo sekecaaken. Ran. Selamat lebaran, selamat lebaran. Sekelompok anak-anak monster SD sedang tur sekolah. Mike Wazowski selalu luput dari perhatian gurunya karena badannya yang kecil dan perawakannya tidak menakutkan seperti monster-monster lainnya. Lagi-lagi tidak ada yang mau sekelompok dengan Mike dan gurunya lah yang mendampinginya. Mereka melakukan tur ke perusahaan ternama dan paling diidam-idamkan bagi seluruh monster, yaitu Monster Inc. Di mana Monster Inc bertugas mensuplai energi ke seluruh dunia monster dengan cara menakut-nakuti anak manusia. Jeritan atau teriakan anak manusia itulah yang menjadi sumber energi dunia mereka. Monster-monster yang bertugas menakut-nakuti anak kecil disebut dengan scarer. Scarer adalah pekerjaan paling bergengsi dan paling diidolakan. Salah satu scarer mengatakan kepada mereka, jika kalian ingin menjadi scarer, Monster University adalah kampus terbaik untuk melatih bagaimana cara menakuti yang benar. Mereka pun mulai melihat bagaimana scarer masuk ke pintu-pintu yang terkoneksi dengan pintu kamar anak kecil di dunia manusia. Anak manusia dianggap sebagai makhluk yang berbahaya dan beracun bagi dunia monster. Jadi mereka harus berhati-hati. Malah kebalikannya ya lur, manusia yang kayak monster. Meskipun sudah dilarang oleh guru, Mike tetap nekat melewati batas kuning dan ikut masuk ke dalam pintu. Mike penasaran bagaimana cara scarer mendapatkan energi jeritan. Banyak petugas yang mencemaskan Mike, tapi monster tadi salut dengan keberanian Mike dan memberikan topi kampusnya. Not bad, kid. What? How do I become a scarer? Singkat cerita, Mike akhirnya masuk ke kampus impiannya, Monster University. Kampus dipenuhi oleh monster-monster kuliahan. Di hari pertamanya, Mike harus foto untuk kartu mahasiswa. Ya, meskipun gak kelihatan karena kependekan ya kan. Lalu maba-maba diantar berkeliling kampus. Ada kantin prasmanan. Ada tempat pembuatan pintu dan juga laboratorium untuk meneliti kelayakan pintu tersebut. Monster University punya banyak jurusan dan jurusan yang paling diminati adalah jurusan scare atau menakuti. Ada banyak kegiatan-kegiatan kampus di sana. Mike pun sangat berminat dengan kompetisi menakuti, di mana itu adalah kompetisi terkeren, paling bergengsi tapi juga berbahaya. Di kompetisi ini siapapun bisa membuktikan bahwa dirinya lah monster paling menakutkan.
Sudah pasti Mike mengambil jurusan menakuti ya kan, dan dia dapat teman sekamar yang juga masuk ke jurusan menakuti. Dia bernama Randy Box yang sangat baik dan punya kemampuan untuk menghilang. Buat kalian yang belum tahu, Randy atau Randall ini akan jadi musuhnya Mike di film Monster Inc. Lanjut, kuliah di Monster University sangat dinanti-nanti oleh Mike. Dia sangat berambisi untuk bisa menjadi monster paling menakutkan, dan hari pertama kuliah pun akhirnya dimulai. I can't be late on the first day! Di kelas jurusan menakuti, ada banyak patung monster-monster hebat yang mencatatkan rekor energi teriakan. Salah satu legenda monster yang masih hidup adalah dekan jurusan bernama Harscrabble yang pernah mendapatkan energi jeritan secara penuh di dalam satu kaleng. Scariness is the true measure of a monster. Harscrabble datang ke sana untuk melihat seperti apa wajah-wajah menakutkan para maba. Yang lain-lain sih garang-garang ya kan, mata merah, gigi kuning, senyum miring sebelah, codet kanan kiri, pokoknya wajah-wajah preman lah. Kecuali Mike Wazowski. Harscrabble memberikan sedikit pidato. Tugasnya di sana adalah untuk membuat mereka menjadi jauh lebih menakutkan. Maka dari itu akan ada ujian di akhir semester, dan yang gagal akan keluar dari jurusan menakuti. Profesor Mike melanjutkan kuliahnya dan menanyakan apa saja komponen raungan yang bagus. Mike yang memang sangat cerdas akan menjawabnya, tapi monster lain tiba-tiba datang dengan raungannya yang menakutkan. Dia bernama James Sullivan, anak dari Bill Sullivan, keluarga yang terkenal menyeramkan, dan Sullivan juga baru masuk kuliah. Randall mengajak Mike pergi ke pesta, tapi Mike lebih memilih untuk belajar. Lalu tiba-tiba datanglah seekor babi dan juga Sullivan. Babi itu merupakan maskot dari kampus Virtek, kampus saingannya Monster University lur. Dan Sullivan berniat mencuri babi itu sebagai hadiah untuk geng Roar, atau singkatannya adalah Roar Omega Roar, geng paling keren seantero kampus. Karena babi ini sangat lincah, Sullivan kesulitan menangkapnya. Lalu babi ini membawa kabur topi milik Mike. Tanpa sadar mereka berdua pun bekerja sama untuk menangkap babi itu. Tentacles and serpents' wings, they Mike berhasil menangkap menggunakan kecerdasannya, tapi orang-orang melihat Sullivan lah yang menangkapnya. Sullivan pun diperebutkan oleh geng-geng besar di kampus, termasuk Roar, yang diketuai oleh Johnny. Mike ingin ikut bergabung juga, tapi Sullivan dan geng Roar malah meremehkan Mike yang sama sekali nggak menakutkan. Mike yang sangat ambisius menantang balik mereka dan berjanji akan menjadi monster yang paling menakutkan. Oh, don't worry. You will. Kuliah pun berlanjut, hari demi hari berlalu. Mike terus memperdalam teori menakuti dari banyak buku. Sedangkan Sullivan yang menjadi anggota Roar masih santai-santai aja karena dia merasa cukup hanya dengan mengandalkan fisik dan raungannya saja. Sombong amat. Silverback gorilla. Not a scare and make, Mr. Solomon. Right again. Warts, boils, and moles! In that order! Outstanding. Hari ujian pun tiba. Johnny mengambil seragam Roar milik Sullivan. Seragam akan diberikan lagi jika Sullivan bisa melewati ujian tersebut. Ujian akhir adalah simulasi menakuti anak kecil dengan menggunakan metode yang tepat sesuai situasi dan kondisi yang diberikan. Tingkat kesulitan simulasi disetting ke medium. Itu artinya anak kecil akan lebih susah untuk ditakuti, dan Harscrabble hadir hari itu untuk melihat kemampuan mereka semua. I'm a 5-year-old girl afraid of spiders. Which scare do you use? Sullivan sengaja ngerjain Mike karena dia nggak suka Mike yang terlalu cerdas. Pertikaian pun akhirnya terjadi di antara mereka dan menyebabkan sebuah insiden. That's what I thought.
Mampus, kaleng berharganya Harscrabble rusak dong. Lalu dia langsung menguji kemampuan Mike dan Sullivan. Dengan sombongnya Sullivan langsung meraung padahal belum tahu pertanyaannya. Dimana pertanyaannya tentang menakuti anak kecil yang takut ular. Dia akan menangis jika mendengar raungan, bukan berteriak. Itu artinya raungan Sullivan gak ada gunanya, gak bakalan energinya nambah. Sedangkan Mike memang sangat paham teori menakuti, tapi secara fisik dia gak menyeramkan sama sekali. Kebalikannya Sullivan lur. Mereka berdua pun akhirnya dikeluarkan dari jurusan menakuti, dan tentunya Roar juga tidak mau menerima Sullivan lagi. You're not scary. Sekarang Mike sudah putus asa kehilangan impiannya, sampai akhirnya dia teringat ada kompetisi menakuti, di mana pembuat kompetisi itu adalah Harscrabble. Ketika pendaftaran akan ditutup, untungnya Mike masih sempat mendaftar ya kan. Dia sudah mengajak geng yang jauh dari kata menyeramkan bernama Uzma Kappa. Hi. Tujuan Mike ikut kompetisi tersebut untuk membuktikan ke Harscrabble bahwa keputusannya mengeluarkan Mike benar-benar salah. Mike yakin akan memenangkan kompetisi itu, yang artinya dia akan menjadi monster paling menyeramkan di kampus. Jika Mike menang, maka Harscrabble mengizinkan Mike beserta seluruh timnya masuk ke jurusan menakuti. Tapi jika kalah, Mike diminta keluar dari Monster University. Mike masih butuh satu orang lagi agar pas menjadi 6 orang. Randall tidak mau ikut bergabung karena ternyata dia sudah direkrut oleh Roar. Sampai akhirnya hanya satu yang mau ikut bergabung, yaitu siapa? Sullivan. Good. We have to move on. Your team doesn't qualify. Yes, it does. Fine. Yes, he's on my team. Good luck. Markas Uzma Kappa adalah sebuah rumah tinggal. Anggota mereka ada 4. Don, monster gurita tua yang baru masuk kuliah. Ada Art, monster jurusan filsafat. Lalu si kembar Terry dari jurusan tari. Dan terakhir adalah Squishy, monster paling gak jelas di kelompok ini. Mereka semua sama sekali gak ada bakat buat nakut-nakutin. Bener-bener tidak ada harapan. Mike dan Sullivan dapat satu kamar dengan ranjang tingkat. Lalu malamnya mereka mengadakan upacara penerimaan anggota. Tapi terganggu dengan emaknya si Squishy, karena ternyata rumah itu milik Squishy dan ibunya. Makin bengong dan gak ada harapan lah Mike sama Sullivan ya kan. Sweetie, turn the lights on while you're down here. You're going to ruin your eye. Will you defend Uzma Kappa? Keesokan paginya seperti biasa mereka berantem gak penting. Lalu surat kompetisi pertama pun datang yang berlokasi di bawah gorong-gorong. Tahun ini ada 6 tim yang ikut kompetisi. Eta His His, Roar Omega Roar, Slugma Kappa, Python Nu Kappa, Jaws Theta Chi, dan terakhir yang paling garang adalah Uzma Kappa. Hi, Mom! Yeah, I want to touch him. Kompetisi pertama adalah tantangan beracun. Tantangan ini bertujuan untuk melatih mereka menghindari semua barang-barang anak kecil yang dianggap beracun. Panitia menggunakan landak beracun yang sudah disebar dan semua tim harus lomba lari sampai ke garis finish. Tim yang paling terakhir sampai dianggap kalah dan keluar dari kompetisi. Bukannya kerjasama tim Mike sama Sullivan masih aja saingan ya kan? Everybody stick together. I'm gonna beat you over that fence. What? Get set! Scarers work in the dark. Para senior monster bertugas menembaki landak beracun dan jika kulit menyentuhnya akan auto bengkak kayak gini. Dengan tubuh yang sudah bengkak di mana-mana, Mike dan Sullivan berhasil mencapai garis finish. Tapi sayang peraturannya adalah seluruh tim harus sampai di finish dan anggota Uzma Kappa lainnya ada di posisi paling buncit. Uzma Kappa! Uzma Kappa has been eliminated. What? Your whole team has to cross the finish line. Untungnya Jaws Theta Chi ketahuan curang make gel anti racun dan didiskualifikasi. Itu berarti Uzma Kappa masih terselamatkan. Karena kerjasama tim dibutuhkan, Mike harus memutar otak bagaimana cara memenangkan kompetisi berikutnya. Dan sebagai pemimpin tim, Mike ingin mereka mengikuti semua arahannya dan akan melatih dengan disiplin. Oh, a ladybug! Make a wish! Mereka semua mau dilatih kecuali Sullivan yang merasa dirinya paling hebat. Kompetisi kedua pun akan dimulai. Mike meminta mereka melakukan tepar seperti yang dikatakannya, tapi ya nggak gini juga saudara.
Sebagai monster, mereka tidak boleh tertangkap orang tua anak kecil, dan di kompetisi kedua ini, mereka tidak diperbolehkan tertangkap oleh penjaga perpustakaan yang super barbar. Hanya tersisa 2 tim, mereka harus cepat-cepatan ngambil bendera tanpa ketahuan penjaga. Karena musuh hampir mendapatkan bendera, Sullivan nekat ngambil bendera sendirian. Dan akhirnya... mereka berhasil kabur dari kejaran penjaga, dan ternyata diam-diam Squishy sudah mengambil benderanya. Usma Kappa berhasil melewati kompetisi kedua. Usma Kappa diundang ke acara pesta tim papan atas di markasnya Roar. Mike sangat senang mendapatkan undangan itu, meskipun Sullivan merasa ada yang aneh. Tapi mereka tetap melanjutkan untuk berpesta. Lalu Roar menyambut semua tim di sana, termasuk Usma Kappa. Dan yang terjadi... Usma Kappa! Face! Mereka sengaja mempermalukan Usma Kappa ke seluruh kampus. Dengan sombongnya Johnny bilang jika tampang mereka tidak menakutkan sama sekali. Mike bilang ke teman-temannya agar jangan mendengarkan ucapan Johnny, tapi mental Sullivan sudah down dan sangat jengkel. Sullivan mengatakan jika Usma Kappa tidak akan pernah bisa menjadi monster yang menakutkan. Mereka berempat juga setuju dengan perkataan Sullivan. Sebanyak apapun mereka dilatih, tetap aja secara fisik mereka tidak menakutkan. Mereka semua sudah putus asa, tapi tidak bagi Mike yang pantang menyerah. Mike mengajak mereka menyelinap ke perusahaan besar, yaitu Monster Inc. Mike menunjukkan tempat di mana para scarer masuk ke dalam pintu untuk menakut-nakuti. Tujuan Mike adalah untuk menyadarkan teman-temannya bahwa para scarer memiliki bentuk fisik yang berbeda dan mereka menggunakan keunikannya masing-masing untuk menakut-nakuti. Sullivan pun menyesali sikapnya yang sangat pengecut, tapi Mike bilang masih ada waktu untuk berlatih dan menjadi tim yang hebat. Sampai akhirnya security menemukan mereka semua. Don't mention it. Mom, go! Seatbelt! Sekarang latihan yang sangat ketat dilakoni oleh Usma Kappa. Mereka juga mendapatkan baju baru dari ibunya Squishy. Kompetisi ketiga adalah untuk menakuti anak kecil dan menghindari remaja. Dengan latihan dari Mike, Usma Kappa berhasil melewati kompetisi itu. Semua semakin semangat berlatih. Mike dan Sullivan juga semakin kompak. Di kompetisi keempat mereka harus bisa sembunyi tanpa terlihat. Mike pun sadar jika tentacle Dawn sangat bisa dimanfaatkan olehnya. Kayak gini. Kompetisi pun dimulai dan Usma Kappa berhasil sembunyi tanpa ketahuan. Akhirnya kompetisi sudah sampai di partai final. Roar dan Usma Kappa akan bertanding di simulator menakuti dan akan ditonton semua monster kampus. Masing-masing individu tiap tim akan diuji seberapa menakutkannya mereka. Kini Usma Kappa makin punya banyak fans. Mike juga berhasil membalas cemoohan dari Johnny. Sullivan mendatangi Harscrabble dan mengatakan jika mereka akan memenangkan kompetisi itu. Tapi Harscrabble tidak yakin karena di final nanti tiap-tiap individu harus menakuti di simulator. Dan Harscrabble sangat paham betul jika Mike tidak menakutkan. Do you think he's scary? Perkataan Harscrabble benar-benar membuat Sullivan cemas. Sullivan menyarankan Mike untuk melupakan semua teori di buku dan mengeluarkan semua keganasan dan keliaran sifat monster di dalam dirinya. Tapi mau dicoba berapa kali pun emang udah mentok lur. Mike nggak bisa jadi monster penakutkan. Tanpa menyinggung perasaan sahabatnya, Sullivan tetap mengapresiasi usahanya. Meskipun di dalam hatinya, Sullivan masih sangat cemas. Pertandingan final pun dimulai. Simulator sudah disetting ke tingkat kesulitan yang paling tinggi. Awalnya Mike akan tanding pertama, tapi tiba-tiba Sullivan menyarankan agar Mike bertanding paling terakhir karena Mike lah yang pantas menyelesaikan kompetisi ini. Mereka semua pun setuju. Pertandingan pertama, Dawn versus Bruiser. Dengan membaca situasi dan kondisi anak kecil ditambah memanfaatkan keunikan dari Dawn, dia berhasil unggul dari Bruiser.
Pertandingan terus dilanjutkan dan Usma Kappa sedikit tertinggal. Sekarang giliran Sullivan melawan Randall. Meg yakin Sullivan bisa mendapatkan energi teriakan yang sangat tinggi. Dan akhirnya... Semenjak kejadian memalukan inilah Randall memusuhi mereka berdua. Skor pun imbang dan pertandingan terakhir adalah Mike melawan Johnny. Mike benar-benar mencemaskan dirinya sendiri, tapi Sullivan menguatkannya. Mike pun sangat siap menunjukkan kebolehannya. Come on, Digby! Saat semua monster sudah pulang, Meg masih terharu bahagia mengingat keberhasilannya. Sampai akhirnya dia menyadari sesuatu. Why are my settings different? Did you do this? Sullivan mengaku jika dia telah merusak alatnya. Mike pun akhirnya paham bahwa Sullivan melakukan ini karena dia menganggap Mike tidak menakutkan, dan itu membuat Mike sangat marah dan hancur. Semua orang memuji keberhasilan Sullivan dan timnya, termasuk Roar yang merekrutnya kembali, tapi Sullivan menolaknya dan langsung mendatangi Hardscrabble. Sullivan mengakui perbuatan curangnya, langsunglah auto dikeluarin dari kampus ya kan? Sampai akhirnya terdengar bunyi alarm bahaya yang berasal dari laboratorium penelitian kelayakan pintu. Ternyata Mike menerobos masuk ke dalam sana hanya untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar menakutkan, padahal itu adalah pintu gagal yang akan dihancurkan. You look funny. Bahkan anak manusia menganggap Mike monster yang lucu dan tidak menakutkan sama sekali. Ruangan itu bukan kamar pribadi, melainkan kamar anak panti asuhan. Itulah kenapa pintu tersebut sebenarnya akan dihancurkan. Dengan bantuan Don, Sullivan nekat masuk ke dalam sana untuk menyelamatkan Mike, di mana ternyata Mike sudah tidak ada di sana dan banyak polisi yang datang ke panti asuhan itu. Sullivan pun mengikuti jejak Mike sambil terus bersembunyi dari kejaran polisi. Terlihat Mike yang sedang meratapi takdirnya di pinggir danau. Mike berpikiran ambisi dan keinginannya yang sudah melebihi dari monster manapun akan membuatnya istimewa. Tapi dia tetap tidak bisa menjadi monster yang menakutkan. Perdebatan pun terjadi di antara mereka. Mike iri karena Sullivan bisa berbuat semaunya dan dia tetap bisa menakutkan. Tapi Sullivan bilang dia hanyalah monster yang selalu gagal di setiap ujian dan selalu ketakutan. Sullivan juga merasa dirinya gagal sebagai monster. Sampai akhirnya polisi datang dan mereka kabur kembali ke dalam kamar. Tapi sayangnya pintu sudah dinonaktifkan oleh Hardscrabble karena itu sangat berbahaya. Hardscrabble ingin ruangan laboratorium dikosongkan sampai pihak yang berwenang datang ke sana. No! You can't do that! No! I want this room cleared now! Mike dan Sullivan sudah terdesak dengan polisi. Mike pun mempunyai ide untuk menakuti polisi-polisi itu sampai mereka berteriak. Karena teriakan mereka bisa memberikan energi yang cukup dan nantinya pintu akan bisa dibuka dari dalam dunia manusia. Meskipun Sullivan tidak berani karena yang ditakuti adalah orang dewasa, tapi Mike yakin bisa melakukannya asalkan Sullivan mengikuti instruksinya. Bukan hanya mendapatkan energi yang cukup, tapi semua tabung di lab energinya penuh. Bahkan pintu sampai meledak, pecah rekor sih. Dengan wajah ketakutan, Hardscrabble bertanya bagaimana cara mereka melakukan itu. Sullivan pun menjawab, jangan tanyakan itu padaku. Lalu pihak berwenang datang dan langsung membawa mereka berdua. Tanpa diduga, Don, Artery, dan Squishy diterima masuk ke jurusan menakuti karena Hardscrabble terkesan dengan penampilan mereka di kompetisi. Kabar bahagia lainnya, Don sudah bertunangan dengan emaknya Squishy. Ternyata rektor memutuskan mengeluarkan Mike dan Sullivan dari universitas dan mereka harus berpamitan dengan teman-temannya. Don't let anyone tell you different.
Mereka benar-benar kecewa harus di DO seperti ini. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Mike nggak punya rencana ke depannya seperti apa, dan mereka berdua pun harus berpisah. Tapi tiba-tiba... Stop the bus! Sullivan bilang jika dia nggak bisa apa-apa tanpa adanya Mike. Selama ini otaknya adalah Mike yang berani dengan Harscrabble, yang membuat teman-teman Usma Kappa dari putus asa menjadi juara, bahkan yang menangkap babi juga Mike. Sullivan mengatakan jika Mike memang tidak menakutkan sama sekali, tapi Mike tidak kenal takut. Lalu tiba-tiba Harscrabble datang. Dilihat-lihat bentukannya Harscrabble ini kayak naga campur kecoa ya lur. Harscrabble mengatakan jika mereka berdua telah melakukan hal yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya, dan itu sangat mengejutkannya. Sayangnya Harscrabble tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mendoakan mereka berhasil di luar sana. And Mr. Wazowski, keep surprising people. Mike sudah punya rencana apa yang akan dilakukan mereka selanjutnya. Mereka akan tetap bekerja di Monster Inc. meskipun berawal sebagai tukang surat. Mike sangat yakin bisa memecahkan rekor di pekerjaan itu. Dan ternyata bukan hanya pecah rekor di tukang surat, tapi karir mereka juga terus menanjak dan selalu memecahkan rekor. You coming, Coach? You better believe it. Bentar, ada sedikit after credit. Ingat kan Dor, siput yang berangkat kuliah di hari pertama. Nah, dia ini baru sampai di kelas ngos-ngosan lagi, padahal kuliah di tahun itu sudah selesai. Great. Buyar, lanjut kita ke film Monster Inc. lur. Film animasi yang sangat ikonik dengan dua karakternya, si Ijo dan si Biru. Ingat tuh dulu pernah main PS1 pas masih zamannya film Monster Inc. Nanti kita bahas lur film pertamanya. Banyak banget pesan moral dari film ini ya, terutama dari karakternya Mike. Pantang menyerah, percaya dengan jati dirinya sendiri, dan yakin dengan perbedaan yang dimiliki. Luar biasa pesan moral di hari lebaran ya. Oke, segitu dulu. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk gampang menyerah, but say yes untuk kirim salam tempel dan klik subscribe di bawah ini. Mohon maaf lahir batin lur. Subscribe sekarang. Assalamualaikum.